Oke, masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan membahas soal simulasi OSP Matematika SMA tahun 2022. Ya, jadi ini ada 3 soal pertama, kita lihat. Nomor 1. Banyaknya bilangan bulat positif kelipatan 5 yang terdiri dari 4 digit, dengan setiap digitnya adalah angka-angka di antara 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak harus berbeda adalah. Oke, langsung kita jawab aja ya. Nomor 1 ini mudah sekali. Jadi untuk bilangan 5 digitnya misalkan saja A, B, C, D. Bilangan 4 digit ya, A, B, C, D. Nah, jadi kalau ciri-ciri bilangan kelipatan 5 atau habis dibagi 5, tentu digit terakhir atau angka terakhirnya adalah 0 atau 5. Jadi kita bagi kasus yang pertama untuk D sama dengan 0 ya. Nah, maka nanti bilangan itu A, B, C, 0 gitu. Nah, dengan catatan A itu angka di depan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi pilihannya dari 1 sampai 5. Berarti untuk A ada 5 pilihan. Dan kalau dan dikali, nah untuk B itu boleh semua ya, karena angka boleh sama. Dari 0 sampai 5 berarti ada 6. 5 dikali 6. Dan C juga sama ya, dari 0 sampai 5 berarti 6 dikali 0 itu 1. Nah, ini kita kalikan ya, 5 kali 6 30, kali 6 180. Itu kasus pertama. Kasus kedua, D-nya sama dengan 5, angka terakhirnya 5. Oke, maka bilangan itu A, B, C, 5. Nah, sama ya. A juga tidak boleh sama dengan 0 karena angka di depan. Kalau A-nya 0 nanti bukan 4 digit, jadi 3 digit gitu. Nah, A itu berarti pilihannya dari 1 sampai 5 sama dengan ini. Ada 5. Dan B boleh 0 berarti dari 0 sampai 5 angka boleh berulang. Kalau ada 6. Ya, sama lagi di sini C juga 6. Angka 5 1. Kita kalikan semua 180. Nah, maka totalnya tambahkan saja ya. 180 ditambah 180 sama dengan 360. Ya, itu nomor 1. Oke, mudah sekali. Nomor 2. Suatu barisan bilangan bulat didefinisikan sebagai suku pertama 1, suku keduanya 2, suku berikutnya ditentukan oleh perkalian 2 suku sebelumnya. Jika 2 pangkat M adalah suku ke-13 dari barisan ini, maka M sama dengan, ya karena kita hanya mencari suku ke-13 ya, itu sedikit sekali, jadi bisa kita kulik ya, kita buat manualnya saja. Nah, jadi di sini kita arahkan ke 2 berpangkat. Nah, jadi suku pertama itu 1, suku kedua 2 ya. Suku ketiga katanya berikutnya perkalian 2 suku sebelumnya. 1 kali 2 berarti 2 ya. Nah, ini kalikan lagi 2 kali 2 4 ya. Ya, kalikan saja gitu. Nah, ini 2 kali 4 8. Nah, tapi arahnya dia ke 2 pangkat M ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau kita ganti ini menjadi 1, di sini saja 1. 1 itu 2 pangkat 0 ya. Nah, ini 2 pangkat 1. Ini 2 juga 2 pangkat 1. 4 2 pangkat 2. 8 2 pangkat 3. Artinya pangkatnya tambahkan saja 2 suku sebelumnya, karena
Kalau bilangan berpangkat dikali, pangkatnya tambah. Nah, maka nanti di sini tambahkan saja ya, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 8 tambah 5 13, 8 tambah 13 berarti 21 ya. 13 tambah 21 berarti 34. Lanjut lagi, 21 tambah 34 berarti 55 ya, 55 tambah 34 89, 2 pangkat 89. Apakah sudah 13? Kita lihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, berarti ini tadi baru sampai ke 12 ya. Ini suku ke 12. Satu lagi berarti 55 tambah 89 144. Nah, inilah yang 2 pangkat M ya, sama dengan 2 pangkat M. Jadi jawabannya M sama dengan 144 gitu ya, untuk soal nomor 2. Ya, mudah sekali ya nomor 2, tinggal manual saja bisa. Sekarang kita lihat nomor 3. Segitiga ABC siku-siku di B. Nah, ini siku-siku di B ya. Udah ini. Dengan panjang AB 21, AB 21. BC 28 ya, BC ini 28. Di dalam segitiga ini disisipkan suatu setengah lingkaran sehingga diameternya berada pada AC ya, jadi diameter ya. Ini titik pusatnya, misalnya O, dan ia menyinggung AB dan BC. Nah, menyinggung ya, di sini titik singgungnya BC. Jika luas dari setengah lingkaran ini adalah A dikali Pi, maka A sama dengan. Oke, jadi tujuan utamanya kita mencari jari-jari setengah lingkaran ya, karena mencari luas. Nah, jadi kalau kita ketemu soal tentang lingkaran atau setengah lingkaran, coba buat garis bantunya itu jari-jari ya. Nah, di kemari, nah hubungannya jari-jari dengan garis singgung adalah siku-siku ya. Ini kemari juga, tarik ya, oke. Nah, ini juga siku-siku. Nah, dengan misalkan jari-jarinya adalah R, ini juga R. Nah, ternyata dari gambar ini kita bisa lihat ada 3 sudut segi 4 yang saling tegak lurus, dipastikan satu lagi adalah tegak lurus juga gitu. Nah, jadi ini suatu persegi ya, karena di sini R, ini R juga. Nah, ini R jadinya. Ini mari R. Dan sejajar ya, ini sejajar. Tuh. Ini juga sejajar. Oke. Nah, dengan angel casing ya, kita bisa lihat ada segitiga yang sebangun di gambar ini. Karena yang kecil ini ya sama yang besar ini. Ini kan dia garisnya sejajar sama yang ini, maka sudut ini sama dengan sudut yang ini. Kalau kita misalkan alfa, dia alfa. Nah, ini sebangun, misalkan aja ini A, ini M ya, AMO, ini misalnya A, C, N. Nah, dari gambar ini jelas segitiga AMO sebangun dengan segitiga CNO. Udah, tinggal kita bandingkan sisi yang sesuai, nanti dapat R-nya. Ini 21 nih, ini kemari ya, ini R, berarti sisa yang AM ini adalah 21 kurang R. Ini 28 tadi BC, berarti untuk NC ini adalah 28 kurang R. Oke, udah cukup ya. Ini kita tinggal bandingkan sisi yang bersesuaian. Dari sini kita punya nanti
AM dibagi dengan ON ya. Nah, itu di sisi yang bersesuaian. Sama dengan MO dibagi NC. Ya, dengan kita masukkan AM tadi 21 kurang R per ON adalah R sama dengan MO tadi R per NC. NC tadi 28 dikurang R. Ya, tinggal kita kali silang saja ini. R kali R kuadrat sama dengan ini dikali 21 kurang R dikali 28 kurang R. Maka ini R kuadrat sama dengan 21 kali 28 588. Ini dikurang 21R kurang 28R langsung kurang 49R ya. Ditambah R kali R kuadrat. Ternyata R kuadratnya coret habis. Nah, kita punya di sini 49R sama dengan 588. R sama dengan 588 bagi 49. Ini 12 ya. Oke, ya, tinggal cari luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran itu setengah pi R kuadrat, berarti sama dengan setengah dikali pi, R nya 12 kuadrat ya. 12 kuadrat berarti 144 ya. 144 bagi 2 berarti 72 pi. Nah, maka unitnya adalah A. Jadi A nya adalah 72. Saya tulis A nya adalah 72. Oke ya, 3 soal pertama dulu kita bahas. Sekian dan terima kasih.